nama saya Dina Eka Sulistiani dengan nomor induk mahasiswa 11920600027. Di sini saya akan melakukan praktikum fisiologi hewan dengan judul sistem pernapasan. Adapun tujuan dari praktikum kita kali ini ialah untuk mengukur kapasitas dalam paru-paru. Mari kita simak video selanjutnya. Landasan teori. Bernapas merupakan proses memasukkan ataupun menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Proses pernapasan dimulai dari hidung, begitu memasuki hidung, udara dibersihkan dan dihangatkan oleh rambut hidung. Rambut hidung juga bertindak sebagai saringan. Rambut hidung menyaring partikel-partikel debu dan kotoran yang terbawa bersama udara pernapasan. Adapun mekanisme pernapasan terbagi menjadi dua, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada terjadi karena otot antar tulang rusuk berkontraksi sehingga rusuk terangkat dan akibatnya volume rongga dada membesar. Adapun pernapasan perut terjadi karena gerakan diafragma, yakni jika otot diafragma berkontraksi, rongga dada akan membesar dan paru-paru mengembang. Akibatnya udara akan masuk ke dalam paru-paru. Adapun saat otot diafragma relaksasi, diafragma akan kembali ke keadaannya semula. Adapun alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum kita kali ini adalah yang pertama, botol berukuran 1 galon atau 4 liter yang terbuat dari kaca atau plastik keras dengan penutupnya. Kedua, cangkir ukur 250 ml. Yang ketiga, air. Yang keempat, spidol. Yang kelima, baskom plastik besar. Dan yang keenam, selang akuarium atau lainnya. Selanjutnya kita ke langkah kerja. Baiklah teman-teman, untuk langkah yang pertama kita masukkan dulu air menggunakan gelas ukur ya. Ini 500 ml kita masukkan. Baru kita tutup. Nah, sudah tahu kan 500 ml itu? Nah, kita tulis. Lakukan ini berulang kali ya. Setelah itu, ambil napas secara normal dan hembuskan melalui selang. Gunakan skala pada galon untuk menentukan volume atau jumlah yang terpakai untuk napas yang dihembuskan dalam galon. Adapun langkah selanjutnya dari praktikum ini ialah lari selama 2 menit. Setelah itu, ambil napas secara normal serta hembuskan melalui selang. Lalu catat ruang atau jumlah yang terpakai untuk napas. Adapun hasil pengamatan dari praktikum ini ialah nama Dina Eka Sulistiani, tinggi badannya 152 cm, berat badan 45 kg. Adapun kapasitas paru-paru sebelum lari ialah 2.500 ml dan setelah lari adalah 3.000 ml. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwasanya semakin besar aktivitas yang dilakukan, maka akan semakin besar pula kapasitas paru-parunya. Pertanyaan dan jawaban. Pertanyaan nomor 1, apa pengaruh jenis kelamin terhadap kapasitas paru-paru? Jawabannya, jenis kelamin mempengaruhi kapasitas vital paru-paru. Volume dan kapasitas paru pada wanita kira-kira 20-25% lebih kecil dibandingkan pria. Kapasitas vital paru-paru rata-rata pada wanita ialah 3,1 liter, sedangkan pada pria dewasa ialah 4,8 liter. Perbedaan kapasitas vital paru ini bisa disebabkan karena perbedaan kekuatan otot pria dan wanita, jumlah hemoglobin, dan luas permukaan tubuhnya. Pertanyaan kedua, sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas paru-paru. Jawabannya untuk yang pertama adalah jenis kelamin,
Karena kan perbedaan kapasitas vital paru disebabkan karena perbedaan kekuatan otot pria dan juga wanita. Yang kedua ada usia, yang mana daya tahan kardiorespirasi meningkat dari masa anak-anak dan mencapai puncaknya pada usia 19-21 tahun. Yang ketiga ada posisi tubuh, karena kapasitas vital pada paru-paru saat posisi duduk akan lebih kecil daripada posisi saat berdiri. Yang keempat, kebiasaan merokok. Kapasitas pecandu rokok akan menurun. Lalu yang kelima ada aktivitas fisik, yang mana aktivitas seseorang yang lebih banyak, maka kapasitas paru-parunya akan lebih besar daripada yang memiliki aktivitas sedikit. Lalu yang keenam ada tinggi dan berat badan. Semakin tinggi seseorang, maka kapasitas paru-parunya akan semakin besar. Lalu yang ketujuh ada riwayat penyakit paru. Pertanyaan ketiga, berapa jumlah volume udara paru-paru yang tertinggal selama pernapasan berlangsung? Mengapa demikian? Jelaskan. Jawabannya ialah berkisar 500-1000 mili udara residu berguna untuk mempertahankan saturasi oksigen di dalam paru-paru, dan jika tidak ada maka akan terjadi denaturasi yang menyebabkan seseorang pingsan. Pertanyaan nomor 4, apakah yang dimaksud dengan udara tidal, volume udara suplementer, volume udara komplementer, dan kapasitas vital udara pernapasan? Jawabannya, udara tidal adalah volume udara yang diinspirasi atau diekspirasi setiap kali bernapas normal. Besarnya kira-kira 500 mili pada rata-rata orang dewasa muda. Udara suplementer adalah jumlah udara ekstra yang dapat diekspirasi oleh ekspirasi kuat pada air ekspirasi normal. Jumlah normalnya adalah sekitar 100 mili. Lalu udara komplementer adalah volume udara ekstra yang dapat diinspirasi setelah volume tidal, biasanya mencapai 3000 mili. Yang terakhir, kapasitas vital udara pernapasan adalah jumlah udara maksimum yang dapat dikeluarkan dari paru-paru seseorang setelah terlebih dahulu mengisi paru-paru secara maksimum dan kemudian mengeluarkan sebanyak-banyaknya 4600 mili. Adapun kesimpulan dari praktikum kita kali ini ialah bernapas merupakan proses menghirup oksigen dan mengembuskan karbon dioksida dan juga uap air. Tujuan manusia bernapas adalah menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Proses pernapasan makhluk hidup itu berbeda-beda, begitu juga dengan alat pernapasannya. Kapasitas vital paru-paru adalah volume udara maksimum yang dapat dikeluarkan dari paru-paru setelah terlebih dahulu mengisi paru-paru secara maksimum. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas vital paru-paru adalah jenis kelamin, umur, berat badan, tinggi badan, dan juga aktivitas fisik. Baiklah teman-teman, demikian praktikum yang dapat saya lakukan, semoga dapat bermanfaat. Dan yang terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.